Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ati Sumiati, kelas 12 MIPA 2. Saya di sini akan membacakan tentang Lembaga Perlindungan Hak Asasi Manusia. Yang pertama, Polri atau Kepolisian Negara Republik Indonesia. Dasar hukum dari Kepolisian Negara Republik Indonesia menjadi salah satu lembaga perlindungan hak asasi manusia, yaitu Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002. Pasal tersebut menjelaskan mengenai tugas pokok dan fungsi dari lembaga tersebut, yang salah satunya yaitu untuk menjunjung tinggi hak asasi manusia. Hal itu menjadi dasar bahwa lembaga ini berperan dalam melindungi hak asasi manusia. Bunyi lengkap dari pasal tersebut yaitu: Kepolisian Republik Indonesia bertujuan untuk mewujudkan keamanan dalam negeri yang meliputi terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegak hukum, terselenggaranya perlindungan, pengayoman dan pelayanan masyarakat, serta terbinanya ketentraman masyarakat dan menjunjung tinggi masyarakat. 2. Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, salah satu lembaga perlindungan hak asasi manusia yang dibuat oleh pemerintah, yaitu Komnas Hak Asasi Manusia. Lembaga ini dibentuk dengan dasar hukum berupa Keputusan Presiden Nomor 50 Tahun 1993. Tujuan lembaga ini tertuang di dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999. Dasar hukum ini merupakan hasil revisi terhadap kepresidenan sebelumnya. Dalam undang-undang tersebut terdapat dua tujuan utama. Yang pertama yaitu untuk menciptakan iklim kondusif dalam penerapan hak asasi manusia sesuai dengan Pancasila, Undang-Undang 1945, Piagam PBB, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia. Kedua yaitu untuk meningkatkan perlindungan terhadap hak asasi manusia untuk mendukung terciptanya tujuan dan pembangunan nasional, yaitu pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan serta pembangunan masyarakat Indonesia seluruhnya. 3. Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan. Salah satu objek kekerasan yang sering terjadi yaitu perempuan dianggap sebagai kaum yang lemah dan mudah untuk dijadikan suatu objek kekerasan. Oleh sebab itu, maka pemerintah akhirnya membuat suatu lembaga yang berguna untuk mencegah hal tersebut. Lembaga tersebut yaitu Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan. Dasar hukum dalam pembuatan lembaga ini yaitu Keputusan Presiden Nomor 181 Tahun 1998 dan Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2005. Lembaga ini berdiri pada tanggal 9 Oktober 1998. Tujuan dari lembaga ini dijelaskan lebih lanjut ada Keputusan Presiden Nomor 181 Tahun 1998 yang tertuang dalam pasal 4. Terdapat 3 fungsi dari lembaga ini yaitu: 1. Melakukan distribusi pemahaman terhadap jenis kekerasan yang terjadi pada perempuan Indonesia. 2. Menciptakan kondisi yang ideal untuk menghapus kekerasan terhadap perempuan. 3. Mencegah serta menanggulangi serta bentuk tindakan kekerasan terhadap perempuan serta melindungi hak asasi seluruh perempuan di Indonesia. 4. Komnas Perlindungan Anak Indonesia atau KPAI. Dasar hukum pembentukan KPAI yaitu Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Beberapa hak yang harus dilindungi oleh KPAI yaitu hak agama, hak kesehatan, hak pendidikan, hak sosial, hak perlindungan khusus. Semua itu tertuang dalam pasal 42 sampai 71 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002. Setiap anak berhak untuk hidup, tumbuh dan berkembang serta bebas dari berbagai jenis tindak kekerasan. 5. Pengadilan Hak Asasi Manusia. Seperti yang kamu ketahui, pengadilan berfungsi dalam mengadili suatu perkara hukum. Sama dengan fungsi tersebut, pengadilan hak asasi manusia juga demikian, namun yang membedakannya yaitu khusus menangani kasus tindak pidana pelanggaran hak asasi manusia saja. Lembaga ini dibentuk dengan dasar Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000. 6. Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi. Seperti namanya, lembaga ini berfungsi untuk menyelesaikan berbagai kasus pelanggaran HAM berat dengan
Cara rekonsiliasi. Dasar hukum dalam pembentukan dari lembaga ini yaitu Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2004. Tujuan dari lembaga ini yaitu melakukan penyelesaian terhadap segala pelanggaran hak asasi manusia yang dilakukan pada masa lalu di luar pengadilan. Hal itu dilakukan untuk menciptakan perdamaian dan persatuan bangsa. 2. Menyelesaikan kasus dengan cara rekonsiliasi serta persatuan nasional dalam jiwa yang saling mengerti satu sama lain. 7. YLBHI atau Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia, lembaga non-pemerintah yang termasuk sebagai lembaga perlindungan hak asasi manusia di Indonesia, yaitu YLBHI. Lembaga ini didirikan oleh Dr. Adnan Buyung Nasution pada tanggal 26 Oktober 1970. Bentuk lain dari YLBHI yaitu Lembaga Swadaya Masyarakat. Lembaga ini juga mendapatkan dukungan dari Bapak Gubernur DKI pada saat itu, yakni Bapak Ali Sadikin. Fungsi pokok YLBHI yaitu untuk memberikan bantuan hukum kepada siapa saja yang membutuhkan, khususnya bagi warga yang tidak mampu. 8. Lembaga bantuan hukum swasta. Lembaga non-pemerintah lainnya yang berperan dalam perlindungan hak asasi manusia yaitu lembaga bantuan hukum swasta. Tujuan utama dari lembaga ini yaitu memberikan advis dan pendampingan kepada warga tidak mampu, memberikan nasihat hukum kepada masyarakat di luas pengadilan agar tidak terjerat hukum, memberikan pengetahuan mengenai hak yang harus diperoleh. 8. BKBH atau Biro Konsultasi dan Bantuan Hukum Perguruan Tinggi. Sifat layanan yang diberikan BKBH ini gratis dan akan diberikan pelayanan kepada masyarakat yang dibutuhkan, khususnya masyarakat tidak mampu. Layanan BKBH ini terdiri dari beberapa bidang, yaitu bidang konsultasi hukum, bidang layanan hukum, bidang kajian dan penelitian, bidang advokasi. 10. Kontras, Komisi Orang Hilang dan Korban Tidak Kekerasan. Kontras merupakan salah satu lembaga yang fokus untuk menangani HAM di Indonesia. Lembaga ini fokus dalam mengenangi orang yang hilang dan korban dari kekerasan. Visi dari lembaga ini menggambarkan bahwa rakyat haruslah terbebas dari segala jenis intimidasi, kekerasan, penindasan, ketakutan, dari segala jenis pelanggaran hak asasi yang atas dasar apapun termasuk gender. Lembaga ini turut serta menjamin terpeliharanya penerapan hak asasi manusia di seluruh negara Indonesia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.